Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fatima, jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 11820725037. Saya dari lokal konsentrasi HTNB. Baiklah, dalam mata kuliah perbandingan hukum tata negara, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan wewenang lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan salah satu badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Hal ini berlaku di dalam maupun di luar negeri. Dalam lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya membantu atau ikut serta membantu dan menjalankan tugas di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, pemerintah, serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan kembali untuk satu masa ke depan. Kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya 3 sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial, yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet, yang ketiga ada sistem campuran. Yang kedua ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugasnya mengawal jalannya undang-undang. Selain itu, lembaga yudikatif juga menjaga peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati. Kalau peraturan tersebut enggak ditaati, mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Dengan kata lain, yudikatif berhubungan dengan badan yang mengadili. Tugas utamanya adalah sebagai pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif ini punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung atau MA punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi punya tugas untuk mengurus tuntunan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi ini juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Dan wewenangnya adalah lembaga yudikatif memegang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang fungsi dan wewenang lembaga eksekutif dan yudikatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.